Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak sang pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Salam sama kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya. Ada sukacita yang baru, amin. Amin. Saya percaya kita hari ini datang ke rumah Tuhan karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala lo. Syakala la 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 barata kala la barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala basyik. La 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 barata kala. Engkau sungguh ajaib Tuhan, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GB Pantai Permata. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu, lawatan-Mu melingkupi setiap kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh biudara Yesus. Yang beban berat Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan menghibur setiap kami, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu yang kami lewati, Engkau telah menyertai Tuhan setiap kami ya Bapa. Banyak hal Tuhan yang kami lalui Tuhan. Kami mau katakan Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bisa berada Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan Kau memberikan kami amanat agung Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bila kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bisa Tuhan memberikan Tuhan kesaksian lewat kehidupan kami bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan orang-orang di dalam sekitar kami mereka juga bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami tahu Tuhan Kau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan bawa kami Tuhan di dalam penyembahan-penyembahan yang baru, nyanyian-nyanyian yang baru Tuhan. Ada sukacita yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami datang ke tempat ini pada saat kami pulang Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda ya Bapa.
karena Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari kami yang kami lewati ya Bapa, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami Tuhan sehingga kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Aba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Siap melompat dan memuji Tuhan? Amin. Berdiri di hadapan tataan dosa satu suara. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pedang tanah tombak. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari nafsu dan bangsa, berdiri di hadapan tataan satu suara. Keselamatan dari Allah yang duduk bertata, kami naikkan pedang anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami
bahagia selamanya. Keselamatan dari Allah yang dulu berkata, kami naikkan dalam anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saya percaya kita akan lebih semangat lagi, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Guru batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Guru batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus pada segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. biarlah saudara yang nyanyikan Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, Luar biasa bagi kami Tuhan. selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya.
memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Amin. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Hikmat dan kebajikan, tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo mari kita siap-siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Haleluya. Mari sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala basy. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangannya akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan
Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita belajar dari penyembahan ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku,
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini karena kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam kehidupan setiap kita. Dan pada saat kita datang di hadapan Tuhan, bahkan Tuhan akan memegang setiap tangan kita. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangun bahasa roh kita. Shikila la 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 barata kala barata
Shekelaba, shekelabo. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. sepanjang hidup kami Tuhan. Panjang hidupku, Hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku. Keselamatanku, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamaku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami tahu Tuhan, Kau merindukan Tuhan setiap kami Tuhan, untuk datang kepada Engkau Tuhan. Bila dengan waktu yang ada Tuhan,
Kami mau berduaan Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Shikilalala bashe. Haleluya. Shikilata karabashe. Terima kasih Yesus. Lawan kami Bapa. Berikan kami kekuatan baru Yesus. Shekerata karabas. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Semudah kita tumpah berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Syakaral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 a baratakala baratakala lalalalalalala baratakala bashe. Syakaral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 a baratakala bu. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa memuliakan Tuhan lewat nafas hidup yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan lewat karyawan kami Tuhan Pak Heron ya Bapa. Bila kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan bagi setiap kami, itu bisa menjadi rema Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selamat. Amin. Beri tepuk tangan lagi ya buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara kita bisa beribadah kembali bulan Agustus ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Siapa di sini yang merasa sudah benar hidupnya? Saudara, firman Allah kata-kata apa? Hampir-hampir saja orang benar tidak diselamatkan. Maka itu saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita benar-benar hidup di dalam kekristenan yang sejati. Ya, kita ini belajar tiap hari. Kadanglah daging kita ini saudara memberontak. Manusia lama kita ini kadanglah muncul. Ya, kenapa kadangkala dia mengendalikan kehidupan kita yang baru ini? Ya mungkin suatu saat kita ada celah. Nah di situ dia masuk iblis. Ya, maka itu saudara manusia lama itu saudara dikuasai oleh roh jahat. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tuh. Ya, saudara, iblis bagikan singa yang setiap kali mengelilingi kehidupan orang benar. Ya, yang mau dibenarkan, dia mau menerkam untuk menguasai hidupnya. Maka itu tadi pujian tadi firman Tuhan adalah jalan kehidupan kita, jalan kemenangan.
Di waktu kita bimbang, di waktu kita susah. Ya, di waktu kita kehilangan jalan, rasa jalan ini gelap. Kenapa? Mungkin kita ini jatuh dosa. Mungkin kita ini saudara tertekan kesehatan kita, terganggu. Mungkin ya persoalan keluarga, ya, penderitaan. Orang melihat, bukan menolong, mencibir. Justru meninggalkan dan memberitakan kemana-mana. Saudara, Yesus tidak seperti itu. Yesus datang ke dunia ini dalam Yohanes 10 ayat 10b. Dia memberikan apa? Hidup. Ya, hidup yang baru. Hidup baru ada Roh Allah. Ada Roh Kudus. Ya, saudara, supaya ada kelimpahan. Maka itu saudara, kita ada di GBI. GBI mempercayai kuasa Roh Kudus itu ada. Bekerja setiap orang. Untuk apa? Tuhan datang. Dan Tuhan sudah di surga dan Roh Kudus sekarang ada. Saya kasih umpama, ini gelas. Ya, anggap ini minuman yang mahal. Kita beli itu mungkin saudara 500 juta. Ya, mahal. Sangat mahal. Didapatkan itu sulit. Harus penuh dengan pengorbanan. Sulit. Beda dengan Aqua. Kalau kita buka, saudara, minuman yang mahal itu, tanpa diundang, ya, karena minuman ini sudah terbuka, tiba-tiba ada laler hijau masuk. Tes. Terus laler itu tidak sendiri bersama temannya. Lalu ada lagi di sebelah kita membuka Aqua. Tek, laler yang temannya itu masuk juga di Aqua. Pertanyaan saya, apakah dua-duanya dibuang? Yang harga 500 juta, yang harganya, ini berapa ya? 2.000 ya? Hah? 1.000. Ya, saya ambil contoh deh. Ini 500 juta, ini 1.000. Sama-sama kotor, masuk. Ya, lalat. Dua-duanya kita buang. Kok nggak ada yang jawab? Yang mana kita buang? Dua-duanya, Pak. Yakin, Pak? 1.000 yakin ya, nanti Bapak pasti diuji loh, Pak. Itu pasti diuji loh. Itu benar loh. Ini firman masalahnya. Ini firman. Pasti diuji. Kita manusia normal, yang mahal nggak mungkin kita buang. Nggak mungkin. Yang ini pasti kita buang. Yang 1.000 rupiah ini. Kita di hadapan manusia seperti itu, saudara. Manusia dengan manusia itu kita tuh dianggap sampah, dianggap remeh. Kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam kekurangan, dijauhkan. Apalagi dia miskin, dia penyakitan, ya, saudara. Dia punya apa hal-hal yang negatif. Ngapain bergaul sama orang itu? Nggak bawa datang berkat, membawa kerusakan dalam pergaulan. Ngapain? Buang. Tapi Tuhan tidak. Tuhan menebus kita bukan 500 juta. Tuhan menebus kita dengan nyawanya. Dia datang, saudaraku kasihan Tuhan, biarpun yang 1.000, 500.000. Saudaraku kasihan Tuhan, Tuhan buang. Lalat yang ini bikin kotor ini dibuang. Dibersihkan oleh Tuhan. Karena dia Tuhan. Kalau kita membersihkan lalat 500 juta mungkin masih kotor. Kita buang, hilang. Tapi Tuhan punya kuasa. Tuhan Maha Besar. Tangan dia bisa membersihkan dalam sekejap apapun. Maka itu firman Allah katakan, dia adalah jalan kemenangan. Jalan kehidupan kita. Maka itu saudara, jangan takut, jangan khawatir. Apapun persoalan permasalahan saudara,
sebelah kananmu, sebelah kirimu, di depanmu, di belakangmu, mengejekmu, meninggalkanmu, ya, mungkin mencaci maki, menjibirmu, memfitnahmu, menambah-nambah lagi. Ingat, kau Kristen yang sejati. Setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang punya persoalan, punya tantangan hidup. Berjuanglah bersama Yesus. Karena Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan mencari orang yang berdosa. Tuhan mencari orang-orang yang kekurangan. Tuhan cari orang-orang yang sakit, saudara. Itulah Tuhan kita. Jadi kita nggak usah jauh lah dari Tuhan. Dari kunci dalam kemenangan hidup kita, yaitu ada kuasa dan ada berkat. Kita akan meroleh kuasa dan kita akan meroleh berkat kalau di dalam perintah Tuhan Yesus. Yaitu apa? Firman-Nya. Firman adalah kunci dari segala-galanya. Saudara mau berkat, saudara mau terima kuasa Tuhan, supaya saudara tetap berdiri teguh, supaya tetap saudara menjalankan hidup dengan optimis. Orang bisa meninggalkanmu seperti Ayub, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat oleh keluarganya. Tapi Tuhan selalu mendampinginya, ada di sisinya. Amin. Ya. Tunggu waktu Tuhan. Firman itu akan dijalankan atau tidak. Kalau firman itu dijalankan, Tuhan lihat waktunya. Pasti dipulihkan. Amin. Jadi saudara, jadilah Kristen yang pulih. Kristen yang kokoh, Kristen yang kuat. Bukan Kristen yang ecek-ecek. Kita masih dalam proses, saudara, hidup ini. Kadanglah hari-hari tertentu kita nyakitin hati Tuhan. Nanti ada ayatnya. Maka itu, saudara, kunci yang saudara dapatkan, firman Tuhan harus direnungkan. Bukan hanya dibaca saja, saudara. Direnungkan, karena saudara sudah baca, saudara harus renungkan, dan saudara renungkan, saudara harus jalankan. Karena firman itu Allah itu terang dalam hidup kita. Apapun kau dalam kegelapan jalananmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesehatanmu, firman Tuhan akan menolong saudara. Karena itu firman adalah Allah. Dia memberikan terang pada saudara. Percaya? Percaya? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Maka ini ayatnya, saudaraku, kasih dalam Tuhan. Ya. Waduh. Baik, saya buka. Saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24 dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, yaitu firman-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nggak bisa kita tawar lagi. Lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Engkau dimasukkan seolah sumur kering, engkau dimasukkan dalam dapur perapian, engkau dimasukkan ke mana lagi sumur, ya saudara, atau lubang singa. Engkau dijual, engkau dipenjarakan. Saudaranya sendiri yang menjual. Seperti saudara Yusuf. Daniel, asal misalnya Abednego, saudara, raja pun nggak bisa menolong karena dia terikat dengan peraturan. Tetapi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, siapapun pemimpinnya, siapapun orang kuat di dunia ini tidak bisa menolong kau. Tuhan mampu menolong kita. Raja tidak bisa menolong Daniel, tapi Tuhan bisa menolong Daniel.
Dia tidak mewujudkan sebagai raja biasa. Dia tidak mewujudkan kehadirannya sebagai manusia. Tapi kuasanya, sekali lagi di dalam firman Tuhan tadi. Kuasanya bekerja. Amin. Diperintahkan singa-singa itu tidak menerkam. Kuasanya bekerja, Sadrak Mesach Abednego, api tidak membakarnya. Haleluya. Amin. Di mana engkau saat ini? Engkau lagi dibakar api kesengsaraanmu. Engkau dimasukkan di dalam lubang singa yang seolah-olah engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebagai umat-umat Tuhan, jangan tidur sebagai orang Kristen. Orang Kristen harus bangkit, rohnya harus menyala-nyala. Bakar, bakar, bakar. Amin. Tuhan di pihak kita. Asal kita ada di dalam Dia. Suamimu gak bisa nolong kau. Istrimu gak bisa nolong kau. Orang tuamu gak bisa nolong. Anakmu yang besar tidak bisa menolong kau. Saudara, Tuhan tanpa kita bayar. Tanpa harga berapa biayanya untuk nolong kita. Dia datang. Bayarannya apa? Rendah hati. Bertobat. Rohnya akan bekerja. Bersama malaikat-malaikat Tuhan. Setuju? Setuju? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan lah. Jadi orang yang sudah hidupnya setiap hari di dalam Tuhan lah. Yang dapat melakukan setiap firman Tuhan, yaitu perintah Allah. Kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, saudara, kita tidak akan melakukan perintah Tuhan. Kita harus melekat, kadang-kadang kita aja, sedikit aja gak melekat, iblis masuk. Maka itu saudara, turutlah dalam perintah Allah sesungguhnya sebuah keharusan bagi setiap orang yang percaya. Enggak ada tawar-menawar. Orang percaya mampu menuruti perintah Allah. Karena Roh Kudus yang menggerakkan dan mengarahkan. Kita adalah umat yang sempurna karena Allah kita lebih sempurna. Maka saudaraku kasihan Tuhan, Roh Kudus diturunkan, Roh Kudus bersama kita. Dia mengarahkan kemana kita harus berlangkah. Dia menggerakkan segala sesuatu untuk menolong kita. Maka percayalah dengan Roh Kudus. Dunia tidak mengenalnya, tapi kau harus percaya. Maka menurut perintah Allah tentu juga memberikan ketentraman jiwa. Dan kebahagiaan yang tiada terhingga. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Menuruti firman Tuhan, jika kita mendapatkan goncangan, kita mendapatkan gesekan, yang mengganggu perasaan hati kita, jiwa kita, maka firman itu hidup. Roh Kudus akan menggerakkan dan mengarahkan, menenteramkan diri kita. Amin. Kebahagiaan kita. Orang punya penyakit lambung, orang punya penyakit ginjal, orang punya penyakit apa saja dalam tubuhnya. Bukan dia salah makan, seolah-olah bukan salah makan, seolah-olah saudara dia mungkin minum apa. Orang yang jaga makanan, jaga minumannya bisa juga kena penyakit lambungnya, emaknya, hepatitis dan macam-macam. Kenapa? Tekanan hidup. Orang bisa stroke, tekanan hidup. Jadi bukan seolah-olah cara pola hidup kita salah. Saudara atur makanan, atur minuman, olahraga, tapi kalau saudara terbeban, terkuras kita, makan telat, tidur pun nggak sehat, itu mengganggu. Mengganggu organ-organ tubuh kita. Maka itu Tuhan katakan, menurutilah firman Tuhan aja. Percaya pada firman Tuhan. Ya. Saudara, engkau mau lakukan apa aja, kalau Tuhan katakan tidak, jangan kau lakukan. Ikutilah suara Roh Kudus, supaya kau tentram.
supaya kau bahagia. Tergantunglah kepada Tuhan. Hai anak-anak Tuhan, tergantunglah pada Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatan kepada orang yang percaya. Yang mau taat kepada panggilan Tuhan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan rancangkan. Dan Tuhan akan menyempurnakan kehendak untuk berbuat baik di dalam orang percaya tersebut. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi saudara, solusi bagi saudara yang datang punya masalah, kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan itu Allah loh. Ya, dia terang loh. Ya, jangan ada putus asa. Kalau saudara sudah sukses, saudara sudah berhasil nih, karena oleh firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan ada berkat. Ayo dong. Amin. Ada, siapa yang mau berkat? Berkat? Ada kuasa. Haleluya. Tuhan berikan loh kepada manusia loh. Kuasa loh, jangan main-main loh. Kuasa ilahi loh. Ada. Sukses kita. Ya saudara, saudara mengalami goncangan lagi, jangan takut. Ya, lakukan firman Tuhan. Nah kalau saudara sukses, saudara berhasil, bukan sukses dipandang hartamu banyak bertumpuk-tumpuk, kau punya gunung ini, gunung itu. Kau punya pulau ini, pulau itu. Sukses dalam hidupmu, kau nggak minta-minta, nggak kekurangan. Engkau sehat, sakit sembuh. Amin, yang kau punya persoalan selesai. Amin, punya pekerjaan mendatangkan berkat, luar biasa, sukses. Jadi sukses di ukuran masing-masing. Bukan punya segala-galanya, sukses punya segala-galanya, saudara. Belum tentu bahagia. Maka saudara, kalau saudara sukses, diberkati, ada kuasa Tuhan tidak pergi dari hidup kita. Tetap dia stay dalam hidup kita. Ada 4 poin. Mau? Kalau nggak mau, saya nggak kasih nih. Mau nggak? Siapa yang mau? Komitmen? Komitmen ya? 1. Tuhan yang nyatet loh komitmennya. Yuk nih. Baca. 2, 3. Jangan mencuri kemuliaannya. Jika engkau sukses dipakai Tuhan, jangan sombong. Jangan sombong. Dalam Yohanes 3:30, ia harus makin siapa yang makin besar? Yang memberi kesuksesan. Tetapi aku harus makin kecil. Jangan sekali-sekali kita memegahkan diri, merasakan dirinya hebat, dan kemudian membusungkan dada, dan harus kita ingat bahwa segala apa yang dikerjakan berhasil. Itu semua campur tangan Tuhan, dan kuasa Tuhan yang bekerja bahwa kita ini alatnya dia. Loh katanya komitmen, kok nggak amin? Ya, ayo kita belajar bagi orang, saudara, yang kita kurang perhatikan. Ini ada seseorang atau berapa orang, setiap saat dia punya kerjaan tuh tidak terlalu luas, dia punya lahan, apakah dia ngontrak, apakah dia, ya namanya, dia pinjam atau apalah, atau dia beli juga bisa. Setiap saat itu, seseorang atau berapa orang ini, mobilnya ganta-ganti. Ganta-ganti. Halo Bu, motornya ganta-ganti Bu. Luar biasa loh, tapi nggak sombong. Nggak sombong, ganta-ganti. Sehari itu bisa 100 mobil atau 200 motor. Nggak, saudara, nggak sombong dia. Nggak sombong dia. Maaf ya, mungkin saudara yang punya showroom di sini, kadang-kala kita ada sombongnya. Mungkin saudara punya rumah, ada mobilnya mungkin 2 atau 4, sombong.
Mungkin punya motor, mungkin 4, sombong. Gak punya motor, gak punya mobil pun sombong. Belajarlah dengan orang ini. Siapakah gerangan itu? Juru parkir. Juru parkir. Dia gak sombong. Gantang-ganti motor, gantang-ganti mobil, dia gak sombong. Kenapa dia gak sombong? Kenapa dia gak sombong? Jawab dong. Iya, kan juru parkir. Kenapa dia gak sombong? Karena bukan punya dia. Apa yang mau disombongin, dia harus tanggung jawab. Karena dia juru parkir, dia tanggung jawab. Supaya orang kalau parkir di sini aman, tenang. Bisa ngasih tip. Sama dengan kita. Kita ini saudara seperti dia. Saudara punya mobil, saudara punya motor, saudara punya rumah, saudara punya apa saja. Itu titipan Tuhan. Punya Tuhan. Amin. Nggak ridho nih. Nggak aminnya nggak ridho nih. Beneran nggak ridho nih. Punya Tuhan. Amin. Amin. Jangan sombong. Jangan sombong. Justru bagianmu, saudara, jaga dengan baik berkat yang dari Tuhan. Amin. Jaga. Kalau saudara dikasih motor, dikasih mobil tiap hari, dicuci, dibersihkan, yang punya seneng. Aduh, ini anak, ini umatku. Ya, suatu kelak saudara harus ganti, minta aja sama dia. Pasti dia akan datangkan. Asal kau rawat dengan baik. Amin. Amin. Ya, nggak usah sombong kita ini. Dirimu tuh punya Tuhan, jaga hidupmu. Kalau ada kotoran-kotoran Tuhan yang tanggung jawab, asal kau merendahkan diri, minta ampun, dibersihkan. Istrimu punya Tuhan, anak-anakmu punya Tuhan. Serahkan pada Tuhan. Dekatkan dia dengan Tuhan. Masa depan ada di tangan Tuhan. Amin. Biar suamimu usia 55. Kalau Tuhan bisa ngasih berkat limpah-limpah kok. Bisa. Tuhan bisa pertemukan siapa saja untuk diangkat jadi kepala, bisa. Tuhan punya cara. Tuhan punya kuasa. Maka itu jangan sombong. Kasih tahu sama satu yang lain. Jangan sombong. Jangan membusurkan dada. Jangan sombong lah. Ya. Jauhkan dirimu yang haus dari pujian dan sanjungan dari manusia. Jauhkan. Hebat ya. Wih, mobil baru. Titipan dari Tuhan. Jangan ngomong, titipan dari Tuhan, tapi sombong. Duh, anaknya cakep ya. Siapa dulu? Nah, itu sombong itu. Sombong itu. Wah, istrinya cantik. Siapa dulu? Sombong itu. Semua punya Tuhan. Rumah besar maupun berapa aja punya Tuhan. Muliakan Tuhan, pakai rumah itu untuk apa? Mesbah doa. Kalau perlu, undang saudara-saudara seiman kita masuk dalam kul. Tuhan tinggikan, muliakan dalam komunitas of love itu, saudara. Nanti saudara lihat apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Diperlebar ke kanan dan ke kiri. Rumahmu. Amin. Muliakan Tuhan. Tinggikan Tuhan. Jadi nama Yesus itu dimuliakan, saudara. Maka 2 Tesalonika 1:12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama Yesus dimuliakan di dalam kamu dan kamu pun dimuliakan di dalam Dia kalau engkau rendah hati. Engkau semakin diangkat oleh Tuhan. Semakin diangkat, jangan seperti Saul dan Salomo.
sombong, lupa Tuhan. Karena itu senantiasa taat dan setia melakukan firman-Nya supaya Allah kita menganggap kita layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik. Menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau orang rendah hati semuanya dipersembahkan buat Tuhan. Hidup ini buat Tuhan. Diberi panjang umur saudara. Tuhan pakai kita jadi garam dan terang. Yang kedua, bukan kebetulan nih minggu pertama saudara. Karena saya ini dapat dari Pulau Bali waktu saya merenungkan firman. Yang kedua, jangan memiliki kepunyaan Tuhan. Dalam hidup kita ini ada kepunyaan Tuhan. Ada bagian Tuhan yang ada bagian kita harus kembalikan. Waktu. Ada waktu-waktu untuk Tuhan. Daya, tenaga kita ada waktu-waktu untuk Tuhan. Materi, ada waktu yang kita harus kembalikan oleh Tuhan. Percayalah Dia akan melakukan bagiannya. Dan kita pun harus melakukan bagian kita. Di atas semua ini percayalah bahwa Dia yang berdaulat atas seluruh hidup kita. Sekarang ini kan banyak santor tontong, wah perpuluhan, gak perlu, terserahlah. Urusan masing-masing. Perpuluhan bagi gereja sangat penting. Supaya rumah Tuhan ada persediaan. Siapa yang bayar kontrak ini? Lantai 2 apalagi. Untuk sekolah minggu CISIP. Itu biaya besar. Listrik. Sebagainya kita harus biaya. Alat-alat harus dimodernkan. Siapa? Tuhan. Melalui siapa? Melalui umat-umatnya. Melalui jemaatnya. Ya. Saudara. Itu sangat penting. Bukan untuk menambah kekayaan seseorang. Itu yang di sana, di sini nggak ada. Nggak ada di sini. Ya. Listrik puluhan juta. Belum lagi untuk hal yang di luar. Perpuluhan yang GBI, GBI pusat dan sebagainya. Maka Maleakhi 3:8. Sampai saat ini dikatakan, bangsa Israel tidak memberikan persepuluhan atau memberikan hanya sebagian dari persepuluhannya. Hanya sumbangan. Dari dulu bangsa Israel mana pernah taat sama Tuhan. Sudah diberikan mujizat demi mujizat, murtad lagi. Sudah laut di Brodi dibelah, hanya sebentar memuji Tuhan, murtad lagi sampai 10 perintah Allah turun. Ya. Nah, maka itu saudara. Kita harus kembali kepada Bible, kitab yang benar. Maka ayat ini secara implisit menunjukkan bahwa persepuluhan itu milik Tuhan. Dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan mengendaki anak-anaknya memberikan persepuluhan bukan karena Tuhan membutuhkan uang. Tetapi apakah kita mau taat dan tidak serakah? Jangan sampai hatinya terikat pada uang disebut mamon. Siapapun yang taat dan setia sama Tuhan, mengembalikan hidupnya kepada Tuhan, baik waktu, tenaga, ada jam doa, rumahnya dipersembahkan untuk pujian penyembahan, memecahkan roti, membagikan firman, perpuluhan dengan taat dan setia. Itu bukan perpuluhan itu besar kecilnya. Perpuluhan itu ketaatan. 1/10 ketaatan. Kalau saudara 10% berapapun itu taat setia, Tuhan terima. Tuhan terima. Biarlah gereja mengelola. Bukan sumbangan, tapi ketaatan, setia. Amin, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Maka ada orang, Pak, saya nggak bisa ngasih perpuluhan. Ada dasar-dasarnya. Dia ada tambahan mobil, karena ganti mobil dan sebagainya. Ada biaya anaknya lebih besar lagi. Dan macam-macam. Nah, saya sebagai gembala,
diberitahu seperti itu, apakah saya bilang, oh jangan, enggak saya. Doa saja. Layak enggak begitu? Doa saja. Ya, kembalilah kepada firman. Ya. Itu aja saya. Di gereja harus tulus. Amin. Bukan perpuluhan besar harus dihormati, perpuluhan kecil nggak dihormati. Oh, tidak. Ketaatan, kesetiaan. Berapapun taat setia, itu Tuhan terima. Tuhan terima. Kalau saudara sudah mencukupi, saudara satu orang bertobat di dalam ibadah seperti ini, atau anak-anak terima Yesus, saudara jatuh cinta sama Tuhan Yesus, siapa yang diberkati? Orang yang taat dan setia yang diberkati. Kenapa? Satu orang diselamatkan, saudara, beribu-ribu malaikat Allah bersorak-sorai. Amin. Ya. Jadi saudaraku kasih dalam Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Seringkali seorang tidak mau memberikan persepuluhan karena alasannya tidak cukup uang. Masa iya sih? Ya. Saya dari masa muda saya sampai sekarang, kalau kita taat enggak sih? Selalu Tuhan berikan mujizat. Saya khotbah ini bukan saudara dikatakan khotbah kemakmuran, tidak. Ini bicara ketaatan, kesetiaan. Gereja dikatakan sudah kaya. Amin aja lah. Haleluya. Ya udah kaya kita nggak jual apa tuh? Merchandise. Ya. Bukan suatu keharusan katanya. Alasan-alasan ini justru dapat menghalangi berkat Tuhan dalam hidup orang tersebut. Ini bukan kutuk loh. Maleakhi 3:10, saudara baca deh. 2-3, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, rumah Tuhan. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai. Oh jadi kalau kasih perpuluhan itu berkelimpahannya. Lah ini firman kok. Bukan saya ngomong. Dan saya pun benar, saya bilang hidup saya memang benar. Saya kembalikan Tuhan selalu jaga. Amin. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisnya, hasil tanammu supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta. Wah kalau nggak perpuluhan dikutuk. Siapa bilang dikutuk? Tuh pendeta tukang ngutuk. Ya, urusan dia, kita sih enggak. Yang nggak ngasih perpuluhan nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan, Tuhan menjamin orang taat dan setia akan menjaga, melindunginya. Berapa kali saya diluputkan dari apa? Kerugian-kerugian, orang-orang jahat yang kita tidak tahu maupun kita tahu, dijauhkan oleh Tuhan. Dari mana? Dari ketaatan, kesetiaan. Amin. Jadi Tuhan berjanji untuk memberkati orang yang memberi persepuluhan dengan berlimpah-limpah dan mengusir belalang pelahap dari kehidupan orang itu. Maka perlindungan dan anugerah Tuhan juga akan selalu menjagai harta dan hidup orang itu. Amin. Nah, deklarasinya nih, saudara lihat di sini nih. Ya. 2-3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah ini dipakai banyak orang. Ini kan perintahnya suka rela. Kerelaan hatinya. Oh suka-suka gue. Nggak ada paksaan dong. Nggak 1/10 nggak apa-apa. Ya terserah. Ini yang dimaksud, saudara, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, itu saudara ketaatan kesetiaan kita. Rela nggak kita ini? Dengan firman Tuhan itu rela nggak? Itu kan perjanjian baru ini disempurnakan, bukan paksaan. Ketaatan kesetiaan rela nggak? Jangan sampai kita memasukin perpuluhan, ya, wah dipaksa nih pendeta, wah, bisa-bisa aja dia khotbah, dia datang bawa uang. Sialan loh. Setan loh. Itu namanya nggak usah kasih perpuluhan. Gereja terima nggak gara-gara dikatain sialan, setan loh. Kita terima aja orang dikasih.
Apakah Tuhan terima? Nah, itu jawab sendiri. Uang palsu aja, gereja nggak tahu, terima juga, banknya yang nolak. 100.000 palsu, 50.000-an palsu, bank yang nolak. Ya. Gereja terima, tapi Tuhan terima nggak? Nah, jawab sendiri. Jawab sendiri. Jadi ini banyak dipelintir. Menurut kerelaan hatinya loh. Kerelaan, kalau kita ada firman Tuhan hidup, ya kita tahu firman. Kalau Tuhan bilang 1/5, ya 1/5 lah. Kalau bilang sesuka, ya sesukanya. Tapi ini kan firman menggenapi dalam perjanjian lama. Amin. Nah, tapi saya nggak memaksa. Sekali lagi, ujilah aku, kata Tuhan. Terserah saudara. Ya, kalau saudara taat setia, puji Tuhan. Ya. Yang ketiga, jangan menghakimi dengan siapapun. Serahkan kepada Tuhan bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Di gereja ini banyak, maksud saya, di gereja tuh banyak setan juga. Setan bisa pakai siapa saja. Ada orang salah sedikit, disebarkan di mana-mana. Dihebohkan di mana-mana. Baca dalam Matius 7:1. Jangan kamu menghakimin supaya kamu tidak dihakimin. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimin. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kesalahan sedikit saja kau lihat orang lain, waduh digede-gedein. Dan kesalahan besar saja, besar loh saudara. Nggak dilihat, nggak dirasakan, nggak bertobat. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tuhan Yesus sudah jelas, sudah memberi contoh, seorang pelacur tangkap basah. Ditimpuk, dirajam. Luka parah. Tuhan Yesus datang. Sudah berhenti. Siapakah di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Rajam dia. Itu firman. Nah kita nih hidup harus di dalam firman. Karena firman itu udah Allah. Jadi Allah berbicara pada kita. Kalau kita bertemu atau kita mendapatkan orang yang bersalah, jangan kau rajam dong. Justru kita nih sebagai orang Kristen, nafas kita nafas Kristus. Ya, hidup kita nih hidup kita Kristus. Maka kita harus doa syafaat. Kita harus dari pendoa syafaat untuk mendoakan orang. Kita harus jadi garam dan terang. Jangan menghakimin. Hari ini kau tidak bersalah, hati-hati, hari akan datang. Masih ada loh. Apa kau tidak pernah bersalah? Manusia selalu ada titik jenuh. Manusia adalah selalu titik jauh dari Tuhan. Mungkin dia sibuk, mungkin dia jenuh. Mungkin dia sakit. Mungkin dia berkelimpahan. Mungkin dia kekurangan. Ada titik-titik seperti itu, saudara. Itulah manusia. Maka Roh Kuduslah yang turun atas kita. Di waktu kau jenuh, di waktu kau berkelimpahan, di waktu kau tidak berdaya, Dia datang untuk menolong kita. Amin. Amin. Jangan menghakimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, di rumah tanggamu tidak ada bangun mesbah, doa. Pribadi lepas pribadi. Lalu ada perkara sedikit jadi besar. Sebelum KDRT terjadi, perkataan-perkataan keras yang terjadi. Kadang-kala suami dikatain, istri dikatain, monyet lo, babi lo, katanya kan. Saudara, itu udah biasa seolah-olah seperti itu. Nggak ada firman, nggak ada Roh Kudus. Siapapun suami kau dikatakan seperti itu, istri kau dikatakan seperti itu, anak pun dikatakan seperti itu. Jangan sakit hati. Nggak ada yang amin. Nggak ada yang amin ini.
Enak aja, gue dikatain babi, gue katain lagi, kunyuk lo. Jangan saudara. Sekarang kita harus sadar, suami ngatain istrinya babi, lu kawin sama babi dong. Monyet lu kawin sama monyet dong. Gak usah lah. Ya, saudara, gue kasih Tuhan. Jangan caci dibalas maki. Kita harus bertobat. Di rumah harus ada Roh Kudus. Ada pendamaian dalam hidup kita. Jangan dua-duanya panas. Amin. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Jadi yang keempat, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau balas kemurahan hati, kebaikan melalui sikap hidup. Dalam Ibrani 10:30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, saudara, Roma 12:17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 1 Petrus 3:9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Ya. Tadi ibadah pertama saya katakan, kita ini GBI Gereja Batak Indonesia. Ya. Tadi saya tanya dengan Pak Edo yang pulang dari Medan. Saya pengen banget ke Danau Toba, nggak ada yang ngundang. Ke Samosir nggak ada yang ngundang. Saya tanya, "Duh, ada apa di sana sih?" Karena ibu nggak mau kan. Ya. Waduh Pak, bagus Pak. Sama Bali yang Bedugul, bagus Pak sana, Samosir gini-gini cerita. Oh ya, tapi ada satu Pak. Waduh, apa nih? Ya. Orangnya kasar-kasar. Lah kamu kan Batak juga. Wah kasar Pak, bule dibentak-bentak. Nah itulah sudah budaya, betul ya? Abang-abang? Betul ya? Udah. Saya dulu punya tetangga juga orang Medan. Baru pindah. Saya keluar, saya pikir berantem nih. Ya, enggak. Ya. Saudara. Nah memang orang Medan seperti itu, orang Ambon seperti itu, orang Manado mungkin seperti itu. Orang Manado nekat, 5.000 bisa ke Jakarta. Ya. Ini memang seperti itu. Saudara. Nah alangkah baiknya engkau dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka, saudara, suaramu yang keras, yang menggoncangkan kota Medan, yang menggoncangkan Lubang Buaya, Ciracas, Cipayung, apa sajalah di mana kau tinggal. Ya, nggak apa-apa. Engkau sudah ditakdirkan begitu bayi lahir, wah, emang gitu. Kalau orang Jawa bayi lahir, Toto udah ada. Kalau orang Medan kalau bayi lahir, wah. Nah itu sudah takdir. Nah alangkah baiknya suaramu bersama istrimu. Pujilah dia. Di rumahmu. Biar surga berhenti sejenak melihat orang-orang Medan, Ambon, Manado, dan Jawa didorong oleh orang-orang Batak. Orang Jawa kalau nyanyikan lembut, haleluya. Haleluya. Orang Batak, haleluya, haleluya. Nah, saudara, didorong biar surga berhenti sejenak. Amin. Engkau manggil suamimu, istrimu dengan suara yang sayang, belegar sampai tetanggamu dengar. Wih, itu tetangga sekarang manggil istrimu, sayang, sayang, honey, honey. Ya. Akhirnya niru nanti. Amin. Jadi saudara Batak bermazmur.
Amin. Ambon bermazmur, Manado bermazmur, Jawa bermazmur. Semua segala suku di Indonesia untuk Tuhan, untuk memuji Tuhan. Amin. Siap. Siap. Jadi suaramu jangan dibuat untuk pertengkaran, tapi untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Memang karakter orang Medan tuh beda. Sebelum kakinya dilindes mobil, macam-macam loh. Oh, matanya udah, tapi orang Jawa diinjak, aduh, mobilnya udah kemana? Memang karakternya begitu. Haleluya. Jadi kita hidup dalam zaman kasih karunia. Ya, di mana pembalasan Allah belum dinyatakan kepada setiap kita yang berdosa. Dan Allah memberikan kesempatan untuk kita bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kasih karunia Allah. Tidak selamanya. Dan ada waktunya akan berakhir, tidak ada tahu kapan waktunya. Bukan tunggu Yesus datang kedua kali, umur kita. Hati-hati dengan umur kita. Tuhan nggak pandang pendeta siapapun. Kalau dipanggil-panggil, masuk rumah sakit, hati-hati. Jagalah hidupmu. Kendalikan dirimu adalah kekuatan hidupmu menuju ketenangan untuk menghadapi persoalanmu sehingga orang lain tidak bisa mengendalikan hidupmu. Percayalah kepadanya dan jangan ragu firman-Nya. Karena Tuhan Yesus saja yang memegang kendali atas segala sesuatu. Kita dapat mempercayai rencananya pada masa depan kita. Dan keluarga kita bahagia. Amin. Haleluya. Apa yang tadi pertama? Jangan mencuri. Kedua, ada bagian tuh. Ketiga, jangan terus kejahatan jangan balas kejahatan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Siapkan. Shalom. Oh, mukanya seger-seger habis ketawa nih. Gara-gara Batak bermazmur. GBI Gereja Batak Indonesia, bagus juga itu. Haleluya. Tapi saya terus terang melihat memang ketika orang-orang Medan itu dipulihkan beda karakternya. Ya. Kalau dulu waktu kenal masih menggelegar suaranya. Kalau sekarang membuat hati yang bergetar, gitu ya. Karena lembut gitu ya. Dan ketika pujian penyembahan juga, kalau saya lihat memang orang Medan ini memang powerful ya. Saya nggak ngerti baterainya berapa ampere gitu ya. Tapi kalau saya lihat kalau memang di sini teman-teman kita orang Medan yang nyanyi, waduh luar biasa itu. Ya, suaranya juga bisa suara 2, suara 3, sampai suara 7 gitu ya. Oke, terima kasih buat berkat dari Tuhan, firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini melalui karayon kita. Dan kita percaya bahwa hari ini kita punya 4 poin yang penting. Ya, poin yang pertama tadi dikatakan apa? Jangan curi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kembalikan milik Tuhan. Yang ketiga, jangan menghakimi. Yang keempat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan semua 4 poin ini bisa dilakukan kalau kita rendah hati dan mau bertobat. Lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan punya kuasa. Ketika kita dikasih kuasa Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Dan orang-orang di sekitar kita juga diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kelimpahan dalam segala kebaikan, berkat kemenangan, berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.